adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali ya bisa bertemu adik-adik lagi. Saat ini Kak Mary dan Kak Claudia akan menemani dan melayani adik-adik di dalam kebaktian online Bina Warga hari Minggu tanggal 23 November 2025. Adik-adik, Kak Mary mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun pagi? Tidak perlu dibangunin dan dipaksa mama. Siapa yuk? Wah, semua angkat tangan. Berarti rajin ya. Rajin sekali adik-adik bangun pagi. Kira-kira apa yang dirasakan? Saat kita membuka jendela, wah, udaranya segar. Pagi yang cerah, matahari yang baru muncul. Adik-adik, semua adalah bukti cinta kasih Tuhan buat kita. Kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yuk kita memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, bagi berdiri kita pujikan pujian ini. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Jangan sukacita bukan menari, jangan sorak-sorai memuji, menaikkannya pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membawa ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Mari tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih untuk sukacita, kesehatan, pemeliharaan Tuhan buat anak-anak-Mu dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dalam segala keberadaan kami Tuhan, sungguh kami bersyukur kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan senantiasa ada bersama kami. Kasih Tuhan senantiasa memberi sukacita dan memampukan kami untuk kuat di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dengan lemah lembut mengucap syukur, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, boleh Kak Mary bertanya, apakah adik-adik pernah melakukan kesalahan atau berbuat yang tidak menyenangkan orang lain? Lalu kemudian adik-adik menyesal, mungkin karena ditegur sama mama papa, atau mungkin adik-adik juga merasa menyesal sendiri karena sudah menyakiti teman. Adik-adik, sering loh kita melakukan pelanggaran atau dosa yang bisa membuat hati Tuhan sedih, baik itu kita sengaja atau tidak sengaja. Yuk, kalau adik-adik sudah ditegur, merasakan menyesal dan tidak mau berbuat dosa lagi, Tuhan pasti senang. Tuhan mau kita bertobat. Bertobat itu adik-adik mengakui segala pelanggaran dan kemudian tidak mengulanginya lagi. Kita pujikan pujian ini. Bukan saja hanya kita, bukan saja hanya Kak Mary dan adik-adik yang pernah melakukan dosa dan kemudian menyesal loh. Tapi cerita hari ini kita sama-sama belajar dari pertobatan dan penyesalan orang-orang penduduk Niniwe yang melakukan pelanggaran dan dosa. Tapi mereka mau bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Ya, Tuhan berbelas kasihan. Mari adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan Kak Klau di sini. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap kalian bersuka cita dan sehat selalu pada hari ini. Saat ini kakak akan membawakan firman Tuhan dari kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, yuk kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin kami agar mata, telinga, dan hati kami tertuju kepadamu. Agar kami dapat mengerti firman yang akan kami pelajari hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kisah firman Tuhan pada saat ini adalah mengenai pertobatan Niniwe. Adik-adik, apakah kalian ada yang tahu apa arti bertobat? Bertobat adalah berhenti dari perbuatan salah dan kembali ke jalannya Tuhan. Hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang di kota Niniwe. Coba sekarang kakak berikan ilustrasi ya. Ketika adik-adik berjalan bersama papa dan mama naik mobil, lalu tiba-tiba ternyata papa salah jalan. Dan kemudian GPS berkata untuk putar balik. Wah, apa yang dilakukan ya? Pasti papa akan putar balik, kembali ke jalan yang benar, mengikuti tuntunan dari GPS. Kira-kira menerjemahkan pertobatan adalah seperti ini. Putar balik. Saat kita sadar, sudah berjalan di jalan yang salah, di jalan yang berdosa, kita tidak boleh melanjutkan perjalanan kita. Tapi kita harus putar arah dan kembali kepada Tuhan. Adik-adik, sudah paham ya arti dari pertobatan, arti dari bertobat? Yuk, kita sama-sama kita pelajari video berikut ini. Adik-adik, Yunus juga sangat senang bisa berada di daratan lagi. Pertama-tama dia menghirup udara segar dalam-dalam. Baunya terasa sangat harum setelah dia mencium bau amis selama 3 hari terakhir. Dia banyak berkedip. Cahaya matahari mungkin membuat matanya sakit setelah 3 hari berada di dalam ikan. Dia meregangkan tubuh dan bergerak. Senangnya bisa bergerak bebas lagi. Yunus bersukacita dan memuji Tuhan karena telah menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, Tuhan berbicara kepadanya lagi. Yunus, aku masih ingin engkau pergi ke Niniwe. Aku membutuhkanmu untuk menyampaikan pesan yang kuberikan kepadamu. Yunus tetap tidak mau pergi ke Niniwe. Tetapi dia telah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan menaatinya. Jadi Yunus pergi ke Niniwe. Dia mulai berkhotbah segera setelah dia tiba. Dia memberitahu semua orang tentang pesan khusus Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di Niniwe. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Niniwe akan dihancurkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Semua orang serius. Mereka percaya pesan yang disampaikan Yunus. Tak lama kemudian, orang-orang Niniwe mulai bertanya-tanya. Mungkin jika Tuhan melihat bahwa kita benar-benar menyesal karena melakukan kejahatan, Dia akan menyelamatkan kita. Mungkin Dia tidak akan menghancurkan kota kita. Mari kita tunjukkan kepadanya betapa menyesalnya kita. Kita harus berhenti makan untuk sementara waktu dan tidak memakai pakaian bagus seperti biasanya. Ini akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa hal terpenting bagi kita saat ini adalah berbicara dengannya dan membuat Dia mendengarkan kita. Jadi, semua orang Niniwe mengenakan kain kabung untuk menunjukkan betapa menyesalnya mereka atas dosa-dosa mereka. Mereka berpuasa dan berdoa memohon pengampunan. Raja Niniwe mendengar apa yang terjadi di kota itu.
Dia langsung tahu bahwa peringatan Yunus datang dari Tuhan. Dia percaya pesan itu. Dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa menyesalnya dia atas semua kejahatan yang telah dia dan rakyatnya lakukan. Dia menanggalkan jubah kerajaannya dan mengenakan kain kabung yang sederhana dan kasar, lalu duduk di atas abu dan berdoa kepada Tuhan. Raja mengirimkan pesan kepada semua orang di Niniwe. Tidak ada laki-laki, perempuan, anak-anak, ternak, lembu sapi, dan kambing domba yang boleh makan atau minum apapun. Setiap orang harus memakai kain kabung. Kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan segera. Mari kita berhenti melakukan kekerasan dan kejahatan satu sama lain. Mungkin Tuhan akan berbelas kasih kepada kita. Mungkin Dia akan mengampuni kita atas semua kejahatan yang telah kita lakukan dan tidak menghancurkan kota kita. Semua orang melakukan perintah raja. Tuhan melihat orang-orang itu. Dia bisa melihat betapa menyesalnya penduduk Niniwe. Dia percaya bahwa mereka benar-benar menyesal. Jadi, Tuhan mengampuni mereka dan memutuskan untuk tidak menghancurkan kota itu. Penduduk Niniwe sangat bersyukur. Tuhan telah menunjukkan kepada mereka kasih dan rahmat-Nya. Mereka akan mengubah cara hidup mereka. Mereka mulai dengan memuji Tuhan atas kasih dan pengampunan-Nya. Yunus telah melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan. Dia telah menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia peduli dengan penduduk Niniwe. Dia ingin mereka menjadi orang baik. Berikut ini. Adik-adik, apakah kalian pernah ditegur oleh papa, mama, saudara, atau guru sekolah minggu? Lalu bagaimana saat adik-adik ditegur? Apakah ngambek, diam, atau marah-marah? Nah, inilah yang terjadi dengan penduduk kota Niniwe. Saat mereka ditegur oleh Tuhan melalui Yunus, mereka hebat. Mereka langsung percaya kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa mereka. Mereka berdoa, berpuasa, dan berjanji untuk berhenti berbuat dosa. Bahkan mereka dan rajanya pun menegaskan untuk bertobat dan memakai kain berkabung. Adik-adik, jika kita melakukan kesalahan, itu adalah hal yang biasa. Namun, jika kita ditegur, kita juga harus menerima. Bukan berarti kita harus ngambek, marah, atau diam. Tapi, kita jadikan teguran kita untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik, seperti penduduk kota Niniwe yang mau bertobat dan mau berbuat yang lebih baik lagi. Tuhan melihat kesungguhan hati penduduk Niniwe, dan Tuhan juga melihat kesungguhan hati kita untuk bertobat. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Tuhan mau mengampuni penduduk di Niniwe, begitupun Tuhan mau mengampuni kita. Sekarang kita belajar bahwa Tuhan itu sangat baik dan penuh kasih. Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk kedua kalinya. Tuhan tidak ingin kita hanya berkata maaf, tetapi Tuhan ingin hati kita dan sikap kita menjadi benar-benar baik. Karena kasih Tuhan besar sampai selama-lamanya. Dan kita, walaupun sebenarnya kita sudah berbuat salah dan sering berbuat salah, Tuhan tetap menyambut kita dengan tangan yang terbuka dan penuh kasih. Kita akhiri firman Tuhan pada hari ini, adik-adik. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami telah belajar tentang pertobatan. Tuhan, mampukan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan, mampukan kami untuk
memaafkan dan memberi maaf kepada orang yang menyakiti kami. Biarlah kami memiliki hati yang mengasihi juga seperti Engkau mengasihi kami dan penduduk di kota Niniwe. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, betul sekali. Tuhan berbelas kasihan kepada kita, kepada orang-orang Niniwe yang sudah berbuat dosa. Kasih-Nya tidak pernah berhenti sekalipun kita seringkali melakukan dosa. Tapi Tuhan ingin kita bertobat. Yuk adik-adik, hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur atas kasih-Nya melalui persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahan adik-adik, dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa dititipkan ke papa mama atau dibawa pada saat adik-adik dapat ibadah onsite. Mari adik-adik kita membawa persembahan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membawa segala ucapan syukur kita, pergumulan kita, kepikiran kita, dan seluruh hidup kita di dalam doa. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali ingatkan kami melalui firman-Mu. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan berbelas kasih dalam segala kelemahan, dosa, dan pelanggaran kami. Untuk kami diberikan kesempatan bertobat dan tidak melakukannya lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Saat ini kami membawa keberadaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tolong anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Tuhan menilik keberadaan mereka dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita, sehingga mereka semua, anak-anak-Mu ini, boleh senantiasa tetap bersukacita dalam pergumulan di tengah-tengah permasalahan yang dihadapi. Tuhan berkati mama papa, kakak adik, saudara-saudara, dan semua yang Tuhan izinkan ada di sekeliling anak-anak-Mu. Berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami di dalam pergumulan yang dihadapi. Masalah ekonomi, masalah intoleransi, masalah
pertahanan dan keamanan. Dan semuanya Tuhan, kami bawa di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati para pemimpin kami, untuk mereka senantiasa memimpin di dalam hati takut akan Tuhan, untuk melakukan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan kakak-kakak bina warga yang boleh setia terus melayani dalam setiap program. Tuhan kiranya mampukan dan berkati di dalam kehidupan masing-masing kakak-kakak, sehingga mereka boleh senantiasa setia dan terus melayani Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja kami, di mana Tuhan izinkan kami melayani. Tuhan memberkati, menjadikan gereja kami sebagai saluran berkat untuk kota yang boleh kami tinggali. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami membawa kehidupan anak-anak-Mu di minggu yang akan datang. Berkati di dalam studi, di dalam aktivitas keseharian mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan menyatakan bahwa Dia senantiasa akan memberikan belas kasihan kepada kita. Sekalipun adik-adik berulang-ulang kali kita seringkali melakukan pelanggaran, Dia tetap setia dan senantiasa memberikan belas kasihannya, karena kita sangat berharga. Ku diberi belas kasihan. Semangat. Sekalipun kita pernah berbuat dosa, Allah kita penuh kasih. Jadi adik-adik, yuk terus semakin dekat dengan Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang mengasihi kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.